Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur-sedulur peternak rumahan seluruh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai sebuah ramuan yang biasa saya gunakan untuk menghilangkan atau menetralisir bau amonia di kandang ayam dekat rumah saya, karena kandang ayam kami ini hanya berjarak sekitar 3 meter dari tempat tidur atau dari kamar pribadi saya, karena besarnya rumah. Alhamdulillah. Jadi karena dekatnya rumah dengan kandang ayam ini, maka harus ada trik agar supaya bau amonia dari kotoran ayam ini tidak mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Nah, karena kita ini peternak rumahan kecil-kecilan, hanya untuk sampingan saja, tentu tidak mempunyai banyak modal sehingga bisa membuat suatu kandang yang yang layak untuk ayam-ayam kesayangan kita. Karena kandang juga hanya kandang bekas kelinci dulu, karena pernah ternak kelinci, sehingga ya hanya ala kadarnya saja. Tetapi alhamdulillah dengan adanya ramuan yang biasa saya gunakan ini, yang pertama ayam-ayamnya alhamdulillah Allah kasih sehat-sehat ya, produktivitasnya juga lumayan tinggi. Lalu bonusnya kandang ayamnya ini tidak berbau sama sekali. Jadi sudah dibuktikan oleh teman-teman yang sudah pernah mampir main silaturahmi ke rumah kami, bahwasanya kandang kami ini tidak berbau sama sekali ya, walaupun dekat sekali dengan tempat tidur. Nah, maka saya ingin berbagi pengalaman ini kepada sedulur-sedulur semuanya, apa ramuan yang saya buat untuk mengantisipasi dari bau kandang tersebut. Dulu saya pernah memakai ramuan dari pabrikan ya. Waktu itu saya mencoba 2 botol. Satu botol itu sekitar 300 ml, tapi harganya cukup mahal ya, ini 50.000 ketika itu. 300 ml itu 50.000 ya, memang tidak berbau, tetapi setelah dikalkulasikan maka cukup menghabiskan banyak biaya. Maka setelah saya mendapatkan formula dari ramuan ini, saya mencobanya dan alhamdulillah hasilnya tidak kalah ya. Ini hanya dicampurkan saja, ramuan ini dicampurkan sekitar 10% dari air minum dan dicampurkan sedikit kepada makanan untuk mengaduk makanan supaya agak lembab sedikit. Nah, apa saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat ramuan ini? Yang pertama yakni ini air hujan atau air di mineral. Lalu yang kedua ini gula aren. Yang ketiga jeruk nipis atau boleh juga jeruk lemon. Dan berikutnya yakni apel vinegar atau apa ini, cuka apel. Nah, cuka apel. Lalu keempat ramuan ini ya, jadi cuka apel, gula aren, lalu jeruk nipis, ini kita campurkan menjadi satu. Yang pertama kita iris-iris dulu jeruk nipisnya ini. Maaf, saya skip dulu untuk membenarkan kamera. Nah, yang pertama kita iris dulu jeruk nipis ini menjadi 8 bagian. Setiap satu ini menjadi 8 bagian. Ini kira-kira ya. Jadi ini jeruk nipis kurang lebih antara 2,5 250 gram, seperempat kilogram lah ya. Diiris-iris seperti ini. Nah, supaya tidak terlalu panjang,
kita skip saja ya. Ya kita iris saja. Bentar ini cuma. Nah, dijadikan 8 bagian setiap satu. Di sini. Tadi agak susah nyari jeruk nipisnya nih. Banyak orang sakit ini jadi agak rebutan. Jeruk nipisnya. Kita iris-iris jeruk nipis menjadi 8 bagian. Nah, satu lagi, tinggal satu lagi, kita bikin 8 bagian. Kita masih kurang fit ini. Sudah seperti ini ya. Maka sekarang kita iris ini supaya bisa dimasukkan. Kita masukkan langsung saja ya ke dalam jerigen ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam jerigen ini. Nah, biar mudah lah. Jadi jeruk nipis ini sudah kita iris, ini kita masukkan ke dalam jerigen yang berisi air hujan. Langsung saja dimasukkan seperti ini. Nah, ringkas sekali. Ini air hujan sudah disaring ya, sudah disaring, tapi tidak saya rebus karena itu untuk ayam. Nah, kita saring sudah, masukkan. Dah. Tinggal gulanya sekarang. Gula juga kita supaya bisa dimasukkan saja. Nah, bisa dimasukkan saja, kita potong-potong. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, kira-kira lah ya, supaya bisa dimasukkan gulanya kita potong-potong. Gula sekitar 250 gram juga. Ini gula arennya ini ya, 250 gram atau seperempat kilo. 4 kg. Nah, waduh, ini agak kebanyakan ini airnya. Yes, tidak apa-apa. Nah, setelah itu yang terakhir kita campurkan apel vinegarnya atau cuka apel. Kita tuangkan saja cuka apelnya. Bismillah. Nah, agak kepenuhan ini. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Kita tuang cuka apelnya. Agak kepenuhan ini. Bismillah. Udah, lalu kita tutup. Tutup, tidak usah terlalu rapat. Kira-kira masih bisa bernafas. Nah, inilah. Ini kira-kira ya. Jadi ini tidak perlu diucak-ucak ya, tapi karena ini tadi agak kepenuhan, nah kita simpan ini. Sudah seperti ini, maka tinggal kita tunggu sampai 2 minggu atau 14 hari. Nah, setelah 14 hari maka akan jadilah seperti ini. Nah, inilah ya. Jadi inilah ya, sudah jadi. Sudah 2 minggu difermentasi kan, jadi seperti ini. Kita buang ampas-ampasnya, lalu kita diwadahkan di botol, dan ini bisa dicampurkan untuk campuran minum. Air ini orang bilang ada yang menyebutnya sebagai air alkali atau apalah ya, tetapi saya menyebutnya ya air fermentasi sajalah, atau miracle water, air ajaib.
saya tidak tahu ilmu yang terkandung di dalamnya ini apa, teorinya muluk-muluk saya tidak tahu karena saya bukan seorang insinyur. Tetapi saya hanya mempraktekkan dan alhamdulillah hasilnya sudah saya rasakan. Maka bagi teman-teman yang ingin mempraktekkan bisa tanya-tanya di kolom komentar. Atau kalau mau mencoba dulu ya silaturahim ke rumah. Saya juga menyediakan per botol seperti ini. Ada teman yang membutuhkan per botol ini saya jual 30.000. Nah ini satu botol seperti ini nih. Ini satu botol ini isinya 1,5 liter gitu ya. Jadi yang mau mencoba dulu tidak usah bikin karena terlalu repot umpamanya, boleh bersilaturahmi ke rumah, kita ngobrol-ngobrol. Atau yang mau membuat tanya-tanya dulu di kolom komentar, nanti saya jawab insya Allah ya. Oke, jangan lupa like, subscribe di channel ini agar supaya lebih bersemangat kita berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.